Veronica Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronica Tan bersama putranya, Nicholas Sen, berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronica Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicholas Sen sembari menepuk lengannya. Veronica Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronica Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronica mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronica Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronica Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khoiri yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronica Tan bernama asli Veronica Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronica Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronica Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronica Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronica Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon Menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang, retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri. Dan ternyata terlihat Veronica Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronica Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronica Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronica terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronica Tan SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan
pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronika digadang-gadang menjadi wakil menteri pemberdayaan perempuan dan anak. Sebelumnya, Veronika hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Apa aja nih Pak, Vero? Dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa Bu? Pembahasan apa Bu? Beliau mungkin bukan pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok balik dong Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Kalau Ibu disebutnya jadi wamen Bu, kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya Bu dari calon wamen jadi calon menteri ya? Nunggu dari Pak. Sini Bu. Perempuan dan anak ya Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronika Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk Bas 9. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronika Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronika Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronika Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak,
Veronika enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronika Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronika jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronika Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronika hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronika dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khoiri Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronika Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronika Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama. Kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronika Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronika Tan bersama putranya Nicolasen berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronika Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronika Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronika Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronika mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronika Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronika Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khoiri yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronika Tan bernama asli Veronika Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronika Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronika Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronika Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronika Tan.
Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon Menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang, retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri, dan ternyata terlihat Veronika Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronika Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54, Veronika Tan, SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10, dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronika digadang-gadang menjadi wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sebelumnya, Veronika hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasan apa, Bu? Beliau mungkin bukan sana Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok kita balik dong, Bu. Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya? Nunggu dari Pak. Perempuan dan anak ya, Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya,
Veronika Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronika Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronika Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronika Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronika enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronika Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronika jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronika Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronika hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronika dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khairi Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronika Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronika Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama. Kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronika Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronika Tan bersama putranya, Nicolasen, berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam.
Ketika menyalami Veronika Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronika Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronika Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronika mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronika Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronika Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khoiri yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronika Tan bernama asli Veronika Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronika Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronika Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronika Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronika Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronika Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronika Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronika Tan SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok.
Veronika tiba di Kartanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronika digadang-gadang menjadi wakil menteri pemberdayaan perempuan dan anak. Sebelumnya, Veronika hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya ada, Bu? Beliau mungkin bukan dia pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok Hambalang dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok Hambalang kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Bu, sini, Bu. Perempuan dan anak ya, Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronika Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronika Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronika Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronika Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronika enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronika Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronika jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronika Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober.
Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronica hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronica dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khoiri Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronica Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronica Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama. Kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronica Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronica Tan bersama putranya, Nicolasen, berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronica Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronica Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronica Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronica mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronica Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronica Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khoiri yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronica Tan bernama asli Veronica Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronica Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronica Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronica Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronica Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang, retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronica Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan
emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronika Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronika Tan SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10, dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronika digadang-gadang menjadi wakil menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sebelumnya, Veronika hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan dia sana Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok kita balik dong, Bu. Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Bu, sini, Bu. Perempuan dan anak ya, Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronika Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun,
Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di Kabinet Pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronika Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk ke depannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronika Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronika Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronika enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronika Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronika jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronika Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronika hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronika dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khairi Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronika Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronika Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronika Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronika Tan bersama putranya, Nicolasen, berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronika Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronika Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronika Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronika mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut.
Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronika Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronika Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khoiri yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronika Tan bernama asli Veronika Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronika Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronika Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronika Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronika Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronika Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronika Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronika Tan SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa 15 Oktober.
Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronica digadang-gadang menjadi wakil menteri pemberdayaan perempuan dan anak. Sebelumnya, Veronica hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Bu, tolong lihat kamu. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan sana Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok Hambalang dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok Hambalang kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya? Nunggu dari Pak. Bu, sini, Bu. Perempuan dan anak ya, Bu ya? Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronica Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronica Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronica Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronica Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronica enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronica Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronica jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronica Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronica hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet.
Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronica dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khoiri Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronica Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronica Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronica Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronica Tan bersama putranya Nicolasen berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronica Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronica Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronica Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronica mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronica Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronica Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khoiri yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronica Tan bernama asli Veronica Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronica Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronica Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronica Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronica Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronica Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronica Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup.
Namun, dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronika Tan SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronika digadang-gadang menjadi wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sebelumnya, Veronika hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat ke depannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasan ada, Bu? Beliau mungkin dia sana Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok kita balik dong, Bu. Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya? Nunggu dari Pak. Perempuan dan anak ya, Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronika Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan,
sosok Veronika Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk ke depannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronika Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronika Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronika enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronika Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronika jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronika Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronika hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronika dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khairi Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronika Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronika Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama. Kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronika Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronika Tan bersama putranya Nicolasen berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronika Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronika Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronika Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronika mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini.
Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden. Usai pertemuan, Veronika Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronika Tan menjadi wakil menteri PPPA mendampingi Arifatul Khoiri yang menjadi menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronika Tan bernama asli Veronika Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronika Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronika Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronika Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronika Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronika Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronika Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronika Tan SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronika digadang-gadang menjadi wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sebelumnya, Veronika hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran,
Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat ke depannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok penambalan dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Tunggu dari Pak. Perempuan dan anak ya, Bu ya? Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronika Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronika Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk ke depannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronika Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronika Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronika enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronika Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronika jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronika Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronika hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024.
nama Veronica dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khairi Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronica Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronica Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama. Kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronica Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronica Tan bersama putranya, Nicolasen, berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronica Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronica Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronica Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronica mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronica Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronica Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khairi yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronica Tan bernama asli Veronica Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronica Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronica Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronica Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronica Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronica Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronica Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronica Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronica terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa.
Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di 2 acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54, Veronica Tan, SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronica Tan, mantan istri Ahok. Veronica tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronica digadang-gadang menjadi wakil menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sebelumnya, Veronica hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siapa. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dulu. Berarti besok kita balik dong, Bu. Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Sini, Bu. Perempuan dan anak ya, Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronica Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronica Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara.
Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronica Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronica Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya, maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronica enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronica Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronica jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronica Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronica hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronica dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khairi Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronica Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronica Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama. Kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronica Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronica Tan bersama putranya, Nicolasen, berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronica Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronica Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronica Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronica mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronica Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronica Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khairi yang menjadi Menteri PPPA.
Sebagai informasi, Veronika Tan bernama asli Veronika Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronika Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronika Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronika Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronika Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronika Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronika Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronika Tan SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronika digadang-gadang menjadi wakil menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sebelumnya, Veronika hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak.
Enggak, saya baru dipanggil. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan sama-sama Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok kita balik dong, Bu. Bu, ada pembekalan Bu Vera berarti Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. perempuan dan anak ya Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronika Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronika Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronika Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronika Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronika enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronika Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronika jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronika Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronika hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronika dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khairi Fauzi
tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronica Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronica Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronica Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronica Tan bersama putranya, Nicolasen, berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronica Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronica Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronica Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronica mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronica Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronica Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khoiri yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronica Tan bernama asli Veronica Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronica Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronica Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronica Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronica Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang, retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronica Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronica Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronica Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronica terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam kabinet
Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54, Veronica Tan, SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronica Tan, mantan istri Ahok. Veronica tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronica digadang-gadang menjadi wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sebelumnya, Veronica hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok kita balik dong, Bu. Bu, ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Bu, sini Bu. Perempuan dan anak ya Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronica Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinet. Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronica Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk ke depannya.
Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronika Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronika Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya, maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronika enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronika Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronika jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronika Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronika hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronika dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khoiri Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronika Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronika Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronika Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronika Tan bersama putranya Nicolasen berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronika Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronika Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronika Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronika mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronika Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronika Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khoiri yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronika Tan bernama asli Veronika Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronika Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018.
Veronika Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronika Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronika Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronika Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronika Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronika Tan SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronika digadang-gadang menjadi wakil menteri pemberdayaan perempuan dan anak. Sebelumnya, Veronika hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi
Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa Bu? Pembahasannya apa Bu? Beliau mungkin dia sana Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok Hambalang dong Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok Hambalang kalau Ibu disebutnya jadi wamen Bu, kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri, berarti ini Ibu jadi naik ya Bu dari calon wamen jadi calon menteri ya? Tunggu dari Pak. Bu sini Bu. Perempuan dan anak ya Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronika Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronika Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk ke depannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronika Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronika Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronika enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronika Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronika jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronika Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronika hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronika dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khairi Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronika Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Veronika Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronika Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronika Tan bersama putranya, Nicolasen, berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronika Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronika Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronika Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronika mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronika Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronika Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khoiri yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronika Tan bernama asli Veronika Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronika Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronika Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronika Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronika Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronika Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronika Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronika Tan SARS Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan rencananya
Besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronika digadang-gadang menjadi wakil menteri pemberdayaan perempuan dan anak. Sebelumnya, Veronika hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat ke depannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasan apa? Beliau mungkin bukan dia sama apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok kita balik dong, Bu. Bu, ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya? Tunggu dari Pak. Perempuan dan anak ya Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronika Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronika Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk ke depannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronika Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronika Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo.
Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya, maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronica enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronica Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronica jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronica Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronica hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronica dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khoiri Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronica Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronica Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama. Kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronica Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronica Tan bersama putranya, Nicolasen, berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronica Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronica Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronica Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronica mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronica Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronica Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khoiri yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronica Tan bernama asli Veronica Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronica Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronica Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri
yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronika Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronika Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang, retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronika Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronika Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronika Tan SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronika digadang-gadang menjadi wakil menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sebelumnya, Veronika hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan pesan Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok kita balik dong, Bu?
Gua ada pembekalan. Bu Vero berarti. Kalau ibu disebutnya jadi wamen bu, kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri, berarti ini ibu jadi naik ya bu dari calon wamen jadi calon menteri ya bu? Nunggu dari Pak. Perempuan dan anak ya Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronika Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronika Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronika Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronika Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronika enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronika Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronika jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronika Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronika hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronika dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khairi Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronika Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronika Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama. Kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronika Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober.
Terlihat Veronika Tan bersama putranya Nicolasen berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronika Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronika Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronika Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronika mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronika Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronika Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khoiri yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronika Tan bernama asli Veronika Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronika Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronika Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronika Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronika Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronika Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok Ibu Veronika Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronika Tan SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Sabar.
Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronika digadang-gadang menjadi wakil menteri pemberdayaan perempuan dan anak. Sebelumnya, Veronika hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang ya siapa. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok kita balik dong, Bu. Bu, ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Bu, sini Bu. Perempuan dan anak ya Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronika Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronika Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronika Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronika Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronika enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo.
Respon Ahok soal Veronika Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronika jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronika Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronika hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronika dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khoiri Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronika Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronika Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama. Kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronika Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronika Tan bersama putranya Nicolasen berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronika Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronika Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronika Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronika mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronika Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronika Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khoiri yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronika Tan bernama asli Veronika Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronika Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronika Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronika Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronika Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya.
Kemudian pada Hambalang, retreat hari kedua, diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri. Dan ternyata terlihat Veronika Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober, tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronika Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronika Tan SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronika digadang-gadang menjadi wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sebelumnya, Veronika hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siapa. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok di Hambalang dong, Bu? Bu, ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya? Nunggu dari Pak. Bu, sini Bu. Perempuan dan anak ya, Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronika Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4,
Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronika Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronika Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronika Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronika enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronika Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronika jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronika Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronika hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronika dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khairi Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronika Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronika Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama. Kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronika Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronika Tan bersama putranya, Nicolasen, berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronika Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronika Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto.
Ditemui seusai pelantikan, Veronika Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronika mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronika Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronika Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khoiri yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronika Tan bernama asli Veronika Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronika Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronika Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronika Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronika Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronika Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronika Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronika Tan SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet.
Hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronica digadang-gadang menjadi wakil menteri pemberdayaan perempuan dan anak. Sebelumnya, Veronica hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasan apa, Bu? Beliau mungkin dia pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok balik dong, Bu? Bu, ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Tunggu dari Pak. Perempuan dan anak ya Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronica Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronica Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk ke depannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronica Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronica Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronica enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronica Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronica jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronica Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran.
Namun hal itu terbantahkan saat Veronica hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Pushpa, Giring Niji, Arya Bima dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronica dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khoiri Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronica Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronica Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama. Kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronica Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronica Tan bersama putranya, Nicolasen, berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronica Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronica Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronica Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronica mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronica Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronica Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khoiri yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronica Tan bernama asli Veronica Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronica Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronica Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronica Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronica Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang, retreat hari kedua, diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri. Dan ternyata terlihat Veronica Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober, tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama,
atau Ahok, Ibu Veronika Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronika Tan SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronika digadang-gadang menjadi wakil menteri pemberdayaan perempuan dan anak. Sebelumnya, Veronika hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat ke depannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya apa? Beliau mungkin pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok kita balik dong, Bu. Bu, ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Perempuan dan anak ya Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronika Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif
untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di Kabinet Pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronika Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk ke depannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronika Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronika Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronika enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronika Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronika jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronika Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronika hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronika dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khairi Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronika Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronika Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama. Kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronika Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronika Tan bersama putranya Nicolasen berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronika Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronika Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronika Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronika mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia
kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronika Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronika Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khoiri yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronika Tan bernama asli Veronika Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronika Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronika Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronika Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronika Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronika Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronika Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronika Tan SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa 15 Oktober.
Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronica digadang-gadang menjadi wakil menteri pemberdayaan perempuan dan anak. Sebelumnya, Veronica hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan pesan-pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok kita balik dong, Bu. Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Bu, sini Bu. Perempuan dan anak ya Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronica Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronica Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronica Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronica Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronica enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronica Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronica jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronica Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronica hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet.
Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronica dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khoiri Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronica Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronica Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama. Kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronica Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronica Tan bersama putranya Nicolasen berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronica Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronica Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronica Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronica mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronica Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronica Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khoiri yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronica Tan bernama asli Veronica Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronica Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronica Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronica Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronica Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronica Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronica Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup.
Namun, dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronika Tan SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronika digadang-gadang menjadi wakil menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sebelumnya, Veronika hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan dia sana Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok Hambalang dong, Bu? Bu, ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok Hambalang kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Bu, sini Bu. Perempuan dan anak ya Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronika Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan,
sosok Veronika Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk ke depannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronika Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronika Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronika enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronika Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronika jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronika Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronika hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronika dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khairi Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronika Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronika Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronika Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronika Tan bersama putranya Nicolasen berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronika Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronika Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronika Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronika mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini.
Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden. Usai pertemuan, Veronika Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronika Tan menjadi wakil menteri PPPA mendampingi Arifatul Khoiri yang menjadi menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronika Tan bernama asli Veronika Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronika Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronika Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronika Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronika Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronika Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronika Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronika Tan SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronika digadang-gadang menjadi wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sebelumnya, Veronika hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran,
Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin beliau sana Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok Hambalang dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok Hambalang kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya? Nunggu dari Pak. Bu sini Bu. Perempuan dan anak ya Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronika Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di Kabinet Pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronika Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk ke depannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronika Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronika Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronika enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronika Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronika jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronika Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronika hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024.
nama Veronica dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khoiri Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronica Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronica Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama. Kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronica Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronica Tan bersama putranya Nicolasen berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronica Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronica Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronica Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronica mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronica Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronica Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khoiri yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronica Tan bernama asli Veronica Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronica Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronica Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronica Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronica Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronica Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronica Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronica Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronica terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa.
Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di 2 acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54, Veronica Tan, SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronica Tan, mantan istri Ahok. Veronica tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronica digadang-gadang menjadi wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sebelumnya, Veronica hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya apa? Beliau mungkin mengganti sana Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dulu. Berarti besok balik dong, Bu? Bu, ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya? Nunggu dari Pak. Bu, sini Bu. Perempuan dan anak ya Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronica Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronica Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara.
Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk ke depannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronika Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronika Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya, maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronika enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronika Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronika jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronika Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronika hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronika dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khoiri Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronika Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronika Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronika Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronika Tan bersama putranya Nicolasen berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronika Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronika Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronika Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronika mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronika Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronika Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khoiri yang menjadi Menteri PPPA.
Sebagai informasi, Veronika Tan bernama asli Veronika Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronika Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronika Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronika Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronika Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronika Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronika Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronika Tan SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronika digadang-gadang menjadi wakil menteri pemberdayaan perempuan dan anak. Sebelumnya, Veronika hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak
Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasan apa? Beliau mungkin pesan-pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok Hambalang dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok Hambalang kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Tunggu dari Pak. Perempuan dan anak ya Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronika Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronika Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronika Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronika Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronika enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronika Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronika jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronika Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronika hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronika dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khairi Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronika Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis.
Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronika Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama. Kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronika Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronika Tan bersama putranya, Nicolasen, berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronika Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronika Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronika Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronika mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronika Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronika Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khoiri yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronika Tan bernama asli Veronika Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronika Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronika Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronika Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronika Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronika Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronika Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronika Tan SARS
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronika digadang-gadang menjadi wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sebelumnya, Veronika hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya ada, Bu? Beliau mungkin bukan pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siapa. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok kita balik dong, Bu. Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Tunggu dari Pak. Bu, sini Bu. Perempuan dan anak ya Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronika Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronika Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronika Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu,
Veronika Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya, maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronika enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronika Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronika jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronika Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronika hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronika dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khairi Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronika Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronika Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama. Kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronika Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronika Tan bersama putranya Nicolasen berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronika Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronika Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronika Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronika mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronika Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronika Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khairi yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronika Tan bernama asli Veronika Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronika Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronika Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak.
Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronika Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronika Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon Menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang, retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri. Dan ternyata terlihat Veronika Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronika Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronika Tan SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronika digadang-gadang menjadi wakil menteri pemberdayaan perempuan dan anak. Sebelumnya, Veronika hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan pesan-pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Dari
Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok kita balik dong Bu. Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen Bu, kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya Bu dari calon wamen jadi calon menteri ya Bu? Nunggu dari Pak. Bu sini Bu. Perempuan dan anak ya Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronika Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronika Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk ke depannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronika Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronika Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronika enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronika Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronika jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronika Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronika hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronika dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khairi Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronika Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronika Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia.
Veronika Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronika Tan bersama putranya, Nicolasen, berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronika Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronika Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronika Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronika mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronika Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronika Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khoiri yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronika Tan bernama asli Veronika Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronika Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronika Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronika Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronika Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronika Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok Ibu Veronika Tan hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronika Tan SARS Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan
pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronika digadang-gadang menjadi wakil menteri pemberdayaan perempuan dan anak. Sebelumnya, Veronika hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok kita balik dong, Bu. Bu, ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Perempuan dan anak ya Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronika Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronika Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronika Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronika Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak,
tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronica enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronica Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronica jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronica Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronica hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronica dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khairi Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronica Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronica Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama. Kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronica Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronica Tan bersama putranya, Nicolasen, berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronica Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronica Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronica Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronica mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronica Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronica Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khairi yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronica Tan bernama asli Veronica Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronica Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronica Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronica Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronika Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon Menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang, retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri, dan ternyata terlihat Veronika Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronika Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronika Tan SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10, dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronika digadang-gadang menjadi wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sebelumnya, Veronika hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin sana Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok ke Hambalang dong, Bu? Bu, ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya? Nunggu dari Pak. Bu, sini Bu. Perempuan dan anak ya Bu ya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronika Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronika Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk ke depannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronika Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronika Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronika enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronika Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronika jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronika Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronika hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronika dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khairi Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronika Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronika Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronika Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronika Tan bersama putranya Nicolasen berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan
setelan jas hitam. Ketika menyelami Veronika Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronika Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronika Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronika mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronika Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronika Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khoiri yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronika Tan bernama asli Veronika Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronika Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronika Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronika Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronika Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronika Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronika Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronika Tan SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya.
Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kartanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronika digadang-gadang menjadi wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sebelumnya, Veronika hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Pak Vero. Apa aja nih Pak Vero? Dipanggil, Bu tolong melihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil oleh untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin sana Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok Hambalang dong, Bu? Bu ada pembekalan Bu Vero berarti. Besok Hambalang kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya? Nunggu dari Pak. Bu ada sini Bu. Perempuan dan anak ya Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronika Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronika Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk ke depannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronika Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronika Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronika enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronika Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronika jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronika Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober.
Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronica hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronica dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khoiri Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronica Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronica Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama. Kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronica Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronica Tan bersama putranya Nicolasen berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronica Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronica Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronica Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronica mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronica Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronica Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khoiri yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronica Tan bernama asli Veronica Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronica Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronica Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronica Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronica Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon Menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronica Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih
emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronika Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronika Tan SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronika digadang-gadang menjadi wakil menteri pemberdayaan perempuan dan anak. Sebelumnya, Veronika hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Apa aja nih Pak Vero? Bu tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat ke depannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa Bu? Pembahasan apa? Beliau mungkin bukan pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siapa. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok kita balik dong Bu. Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya Bu dari calon wamen jadi calon menteri ya Bu? Tunggu dari Pak. Bu sini Bu. Perempuan dan anak ya Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronika Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun,
Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronika Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronika Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronika Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronika enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronika Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronika jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronika Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronika hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronika dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khairi Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronika Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronika Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama. Kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronika Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronika Tan bersama putranya Nicolasen berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronika Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronika Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronika Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronika mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut.
Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronika Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronika Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khoiri yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronika Tan bernama asli Veronika Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronika Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronika Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronika Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronika Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronika Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronika Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronika Tan SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa 15 Oktober.
Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronica digadang-gadang menjadi wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sebelumnya, Veronica hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Pak Vero. Tanya apa aja nih Pak Vero? Bu tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat ke depannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa Bu? Pembahasan ada Beliau mungkin pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dulu. berarti besok balik dong Bu. Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen Bu, kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri, berarti ini Ibu jadi naik ya Bu dari calon wamen jadi calon menteri ya? Nunggu dari Pak. Perempuan dan anak ya Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronica Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di Kabinet Pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronica Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk ke depannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronica Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronica Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronica enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronica Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronica jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronica Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronica hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif.
Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronica dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khoiri Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronica Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronica Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama. Kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronica Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronica Tan bersama putranya Nicolasen berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronica Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronica Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronica Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronica mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronica Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronica Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khoiri yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronica Tan bernama asli Veronica Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronica Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronica Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronica Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronica Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronica Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronica Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat
tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronika Tan SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronika digadang-gadang menjadi wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sebelumnya, Veronika hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat ke depannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasan apa? Beliau mungkin pesan-pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok pembalap dong, Bu? Bu, ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Tunggu dari Pak. Sini, Bu. Perempuan dan anak ya, Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronika Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan,
sosok Veronika Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk ke depannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronika Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronika Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronika enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronika Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronika jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronika Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronika hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronika dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khairi Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronika Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronika Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama. Kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronika Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronika Tan bersama putranya Nicolasen berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronika Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronika Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronika Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronika mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini.
Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden. Usai pertemuan, Veronika Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronika Tan menjadi wakil menteri PPPA mendampingi Arifatul Khoiri yang menjadi menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronika Tan bernama asli Veronika Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronika Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronika Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronika Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronika Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronika Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronika Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronika Tan SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronika digadang-gadang menjadi wakil menteri pemberdayaan perempuan dan anak. Sebelumnya, Veronika hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran,
Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan pesan-pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dulu. Berarti besok kita balik dong, Bu. Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Perempuan dan anak ya Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronika Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronika Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronika Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronika Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronika enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronika Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronika jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronika Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronika hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024.
nama Veronica dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khairi Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronica Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronica Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama. Kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronica Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronica Tan bersama putranya, Nicolasen, berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronica Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronica Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronica Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronica mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronica Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronica Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khairi yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronica Tan bernama asli Veronica Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronica Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronica Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronica Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronica Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronica Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronica Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronica Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronica terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa.
Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di 2 acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54, Veronica Tan, SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronica Tan, mantan istri Ahok. Veronica tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronica digadang-gadang menjadi wakil menteri pemberdayaan perempuan dan anak. Sebelumnya, Veronica hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan dia sama Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok kita balik dong, Bu. Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Bu, sini Bu. Perempuan dan anak ya Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronica Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronica Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara.
Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presidennya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronica Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronica Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya, maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronica enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronica Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronica jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronica Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronica hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronica dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khairi Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronica Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronica Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronica Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronica Tan bersama putranya, Nicolasen, berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronica Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronica Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronica Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronica mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronica Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronica Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khairi yang menjadi Menteri PPPA.
Sebagai informasi, Veronika Tan bernama asli Veronika Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronika Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronika Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronika Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronika Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronika Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronika Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronika Tan SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronika digadang-gadang menjadi wakil menteri pemberdayaan perempuan dan anak. Sebelumnya, Veronika hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Pak Vero.
Enggak, saya baru dipanggil. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil oleh untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin sana. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok Hambalang dong, Bu? Bu, ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok Hambalang kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Bu, sini Bu. Perempuan dan anak ya Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronika Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronika Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronika Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronika Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronika enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronika Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronika jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronika Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronika hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronika dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khoiri Fauzi
tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronica Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronica Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronica Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronica Tan bersama putranya Nicolasen berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronica Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronica Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronica Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronica mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronica Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronica Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khoiri yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronica Tan bernama asli Veronica Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronica Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronica Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronica Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronica Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronica Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronica Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronica Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronica terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam kabinet
Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54, Veronica Tan, SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronica Tan, mantan istri Ahok. Veronica tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronica digadang-gadang menjadi wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sebelumnya, Veronica hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang ya siapa. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok Hambalang dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok Hambalang kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya? Nunggu dari Pak. Bu ada sini, Bu. Perempuan dan anak ya, Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronica Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronica Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya.
Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronica Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronica Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya, maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronica enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronica Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronica jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronica Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronica hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronica dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khoiri Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronica Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronica Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronica Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronica Tan bersama putranya Nicholas Sen berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronica Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicholas Sen sembari menepuk lengannya. Veronica Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronica Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronica mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronica Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronica Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khoiri yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronica Tan bernama asli Veronica Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronica Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018.
Veronika Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronika Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronika Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronika Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronika Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronika Tan SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronika digadang-gadang menjadi wakil menteri pemberdayaan perempuan dan anak. Sebelumnya, Veronika hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Bu tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu?
Beliau mungkin bukan sana Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok balik dong Bu. Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen Bu, kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya Bu dari calon wamen jadi calon menteri ya? Tunggu dari Pak. Bu sini Bu. Perempuan dan anak ya Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronika Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronika Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk ke depannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronika Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronika Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronika enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronika Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronika jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronika Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronika hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronika dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khairi Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronika Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronika Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo
Ya, beliau maksudnya bersama-sama. Kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronika Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronika Tan bersama putranya, Nicolasen, berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronika Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronika Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronika Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronika mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronika Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronika Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khoiri yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronika Tan bernama asli Veronika Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronika Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronika Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronika Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronika Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronika Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronika Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronika Tan SARS Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri
pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronika digadang-gadang menjadi wakil menteri pemberdayaan perempuan dan anak. Sebelumnya, Veronika hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat ke depannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasan apa? Beliau mungkin sana Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok kita balik dong, Bu. Bu, ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Bu, sini Bu. Perempuan dan anak ya Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronika Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronika Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk ke depannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronika Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronika Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk
anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronica enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronica Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronica jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronica Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronica hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronica dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khairi Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronica Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronica Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama. Kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronica Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober. Terlihat Veronica Tan bersama putranya, Nicolasen, berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronica Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronica Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronica Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronica mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronica Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronica Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khairi yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronica Tan bernama asli Veronica Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronica Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronica Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri.
Veronika Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronika Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronika Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok Ibu Veronika Tan hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronika Tan SARS Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronika digadang-gadang menjadi wakil menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sebelumnya, Veronika hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan dia sama Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok di Hambalang dong, Bu?
Gua ada pembekalan. Bu Vero berarti. Kalau ibu disebutnya jadi wamen bu, kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri, berarti ini ibu jadi naik ya bu dari calon wamen jadi calon menteri ya bu? Nunggu dari Pak. Perempuan dan anak ya Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronika Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronika Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk ke depannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronika Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronika Tan mengaku berbincang beberapa hal dengan Prabowo. Salah satunya terkait persoalan anak-anak. Ya maksudnya bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, untuk anak-anak. Saya bilang, iya siap Pak, tutur dia. Saat ditanya apakah Prabowo menawarkan posisi Menteri Perempuan dan Anak, Veronika enggan menjawab secara gamblang. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Respon Ahok soal Veronika Tan di Kabinet Merah Putih, Prabowo angkat derajat Veronika jadi wamen. Dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Nama Veronika Tan sempat hilang dan tak ikut pembekalan menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober. Sempat beredar isu jika mantan istri Basuki Cahayapurnama itu dicegal menyusul isu PDIP masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun hal itu terbantahkan saat Veronika hadir di pembekalan para wakil menteri di hari berikutnya pada Kamis 17 Oktober. Ia hadir bersama Nuluh Puspa, Giring Niji, Arya Bima, dan sejumlah nama terkenal lainnya. Ahok sempat memberikan respon soal sang istri yang digadang-gadang masuk kabinet. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai merupakan hal yang positif. Namun Ahok menilai apapun keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok dikutip pada Senin 21 Oktober. Terbukti dalam pengumuman para menteri disampaikan oleh Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024. Nama Veronika dipanggil Prabowo. Posisinya tak main-main bahkan mentereng karena mengisi pos sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menjadi wakil dan akan bekerja sama dengan Menteri P3A Arifatul Khairi Fauzi, tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Veronika Tan dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional, mengingat kemampuan dan pengalamannya sebagai aktivis. Pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta, pebisnis handal dan mantan istri Ahok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Veronika Tan pun siap mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu Prabowo. Ya, beliau maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat ibu-ibu anak-anak, kata dia. Veronika Tan resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia tertangkap kamera sempat berbincang dengan Presiden Prabowo setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober.
Terlihat Veronika Tan bersama putranya, Nicolasen, berbincang dengan Prabowo usai bersalaman. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini tampak mengenakan kebaya model kutu baru berwarna biru muda. Sementara Sen mengenakan setelan jas hitam. Ketika menyalami Veronika Tan, Prabowo pun tersenyum lebar ke Nicolasen sembari menepuk lengannya. Veronika Tan tampak mengenalkan sang putra kepada Prabowo Subianto. Ditemui seusai pelantikan, Veronika Tan mengatakan dia hanya berbincang kecil dengan Presiden Prabowo. Veronika mengaku hanya mendapat ucapan selamat bekerja dari Prabowo dalam momentum tersebut. Ketika ditanya apakah ada arahan khusus dari Prabowo, dia kembali mengaku hanya mendapatkan ucapan selamat dan tidak menjelaskan apakah ada alasan ataupun arahan khusus dari Presiden. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari sang putra atas jabatan yang ia emban ini. Sebelumnya ia dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara seminggu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan, Veronika Tan menyatakan bahwa pihaknya siap mengemban amanah jika dipercaya menjadi pembantu pemerintahan Prabowo nanti. Adapun Veronika Tan menjadi Wakil Menteri PPPA mendampingi Arifatul Khoiri yang menjadi Menteri PPPA. Sebagai informasi, Veronika Tan bernama asli Veronika Lim yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 4 Desember 1977. Veronika Tan menikah dengan Basuki Cahayapurnama pada 6 September 1997 sampai 2018. Veronika Tan menjadi salah satu perempuan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya dan disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi bidang perempuan dan anak. Namun mantan istri Ahok ini justru tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para calon menteri. Veronika Tan juga tidak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama kecuali Veronika Tan. Momen foto-foto saat pembekalan hari pertama diunggah juga oleh calon menteri Mutia Hafid pada laman Instagramnya. Kemudian pada Hambalang retreat hari kedua diikuti oleh seluruh tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil menteri dan ternyata terlihat Veronika Tan ikut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Dalam video pada Kamis 17 Oktober tampak mantan peraih emas bulu tangkis Olimpiade Taufik Hidayat, mantan Ketua TP PKK DKI Jakarta era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ibu Veronika Tan, hingga anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa hadir di lokasi kegiatan. Pembekalan calon wakil menteri ini digelar secara tertutup. Namun dalam beberapa unggahan terlihat juga Taufik yang mengenakan batik berwarna coklat tengah berbincang saat semeja dengan Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Dan Veronika Tan pun terlihat mengenakan scarf batik bernuansa merah. Veronika terlihat tampak berbincang dengan Giring Ganesa, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Emmanuel Ebenezer atau Noel, dan juga presenter Niluh Puspa. Acara pembekalan bagi calon wamen digelar setelah pembekalan untuk semua calon menteri yang digelar lebih dulu pada hari sebelumnya. Prabowo pun memberikan arahan di dua acara pembekalan tersebut. Dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 54 Veronika Tan SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Nama.
Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya. Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronika Tan, mantan istri Ahok. Veronika tiba di Kertanegara pada Senin 14 Oktober sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa 15 Oktober. Ex-Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronika digadang-gadang menjadi wakil menteri pemberdayaan perempuan dan anak. Sebelumnya, Veronika hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin dengan dia sama Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok kita balik dong, Bu. Bu, ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Bu, sini Bu. Perempuan dan anak ya Bu ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespons soal mantan istrinya, Veronika Tan yang dipanggil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun, Prabowo memanggil sebanyak 49 orang yang digadang-gadang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Namun, Ahok menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menugaskan berbagai pihak untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024 hingga 2029. Pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kata Ahok kepada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan, sosok Veronika Tan menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Terkait hal tersebut, mantan istri dari Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu pun buka suara. Dia mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinet untuk 5 tahun ke depan. Saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya, saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Veronika Tan kepada wartawan Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Veronika Tan mengaku